deckingnya sudah. Takbir. Umat Islam semua saya tanya, siap perang lawan gerombolan monyet? Takbir. Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, pemirsa sebangsa setanah air yang saya hormati, kita telah disuguhi tontonan sebuah unggahan video dari seorang provokator Rizik Syihab yang mana memprovokasi kepada anak-anak Indonesia untuk berperang melawan sesama bangsa Indonesia. Inilah provokator Rizik Syihab yang selalu memecah belah bangsa Indonesia, yang selalu memprovokasi bangsa Indonesia agar Indonesia ini hancur. Kenapa demikian? Karena Rizik Syihab bukan orang Indonesia, sehingga kalau Indonesia hancur mereka senang-senang saja. Tapi kita sebagai bangsa Indonesia, sebagai rakyat Indonesia yang mana telah merebut berjuang untuk kemerdekaan Indonesia, kita tidak rela kalau bangsa kita dihancurkan oleh kelompok-kelompok Rizik Syihab. Oleh karena itu saya meminta kepada Kapolri, tangkap Rizik Syihab, deportasi dari negara Republik Indonesia, karena Rizik Syihab tidak pantas dan tidak layak tinggal di negara tercinta Republik Indonesia. Rizik Syihab selalu memprovokasi untuk ngajak perang, tapi Rizik Syihab sendiri itu bersembunyi di bawah kolong, penakut, pengecut, pecundang. Sekali lagi saudara-saudara, kita rakyat Indonesia sudah bergerak untuk mencari Rizik Syihab. Oleh karena itu kepada Bapak Kapolri, agar tidak terjadi kegaduhan dan kerusuhan, tangkap segera Rizik Syihab dan deportasi dari negara Republik Indonesia, kembalikan ke negara asalnya di Yaman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangan! Siap menegakkan! Perang Rizik Syihab! Perang Rizik Syihab! Dimanapun, kapanpun! Dimanapun, kapanpun! Sama sekali tidak takut! Sama sekali tidak takut! Sekarang juga kami berangkat! Sekarang juga kami berangkat! Siapa kita? Ala samai wa ta'ati bil jihadi ala tariqati berjuang walisah Indonesia li'illahi kalimatillah illati hiya. Satu, akan setia terhadap negara kesatuan Republik Indonesia dan siap menegakkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah Ahmadiyah yang tasamuh, tawasul dan berkepribadian yang luhur sesuai ajaran Wali Songo. Dua, akan menjaga kemuliaan Nusantara, ulamanya, pemimpinnya, bangsanya, sejarahnya, dan budayanya. Tiga, akan melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai pengurus perjuangan Wali Songo Indonesia dengan sebaik-baiknya serta menyumbangkan tenaga dan pikiran demi kebesaran organisasi perjuangan Wali Songo Indonesia, demi terciptanya masyarakat Indonesia yang harmonis, adil, makmur dan sejahtera. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Demikian tadi baiat telah panjenengan ucapkan bersama-sama. Baiat yang panjenengan ucapkan di samping disaksikan oleh yang hadir, juga disaksikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Maha mengetahui dan Maha mendengar. Oleh karena itu panjenengan tidak boleh berkhianat atas apa yang panjenengan sudah sampaikan pada malam hari ini. Perjuangan Anda sangat berat karena harus menyadarkan para muhibbin yang telah terdoktrin
puluhan tahun bahkan ratusan tahun. Kita tahu bahwa nasab Habib sudah tidak menyambung dengan Rasulullah Muhammad SAW. Oleh karena itu setelah dilantik panjenengan segera bekerja melakukan edukasi kepada masyarakat, sampaikan kepada masyarakat bahwa Habib bukan durya Rasulullah Muhammad SAW. Juga menghimbau kepada masyarakat untuk tidak mengundang Habib dalam kegiatan-kegiatan keagamaan organisasian. Sekali lagi menyampaikan kepada masyarakat untuk tidak mengundang Habib dalam kegiatan-kegiatan pengajian keagamaan, karena Habib selalu ataupun sering membelokkan sejarah, baik sejarah bangsa, sejarah Nahdlatul Ulama, dan sejarah Wali Songo. Itu harus panjenengan sampaikan. Yang selanjutnya panjenengan sampaikan untuk tidak menghadiri pengajian-pengajian yang mana di dalamnya ada habaibnya. Undanglah dan datanglah ketika pengajian-pengajian diisi oleh ulama-ulama pribumi, ulama-ulama Nusantara yang jelas keilmuannya, jelas sangat keilmuannya. Oleh karena itu, ini suatu pekerjaan yang sulit, tapi harus panjenengan lakukan. Para kiai dan para pengurus yang saya hormati, ketika panjenengan bekerja tidak perlu ada rasa takut dan rasa khawatir. Yang penting panjenengan sesuai prosedur dan tupoksi. Sebagai pengurus, saya yakin bahwa ini semuanya adalah warga Nahdlatul Ulama, kader-kader Nahdlatul Ulama. Iya benar. Tidak ada yang khawarij, tidak ada yang wahabi. Mari kita jaga marwah Nahdlatul Ulama. Kita lihat saat ini Indonesia, negara kita dalam keadaan tidak baik saja. Terbukti banyak sekali oknum-oknum habaib yang dalam ceramahnya selalu menyampaikan dan memprovokasi kepada anak bangsa agar berhadapan dengan anak-anak bangsa. Kita lihat ceramah-ceramah yang sering kita lihat di media sosial, dan ini dengan jangan terpancing ketika ada provokasi-provokasi itu. Karena bagaimanapun pemimpin adalah anak-anak bangsa. Karena mereka yang suka mengadu domba lah. Para oknum-oknum Habib inilah yang sering mengadu domba. Contohnya ketika ada Palestina perang, kemudian meminta agar warga negara Indonesia dikirim ke Palestina, tetapi mana para habaib tidak pernah mau bergerak untuk berjuang. Dari dulu memang seperti itulah karakter para oknum-oknum Habib tersebut. Oleh karena itu, para kiai yang saya hormati, apalagi sebagai warga Nahdlatul Ulama, punya kewajiban merawat, menjaga, mempertahankan, dan membangun Nahdlatul Ulama. Saya pengurus NU, saya selalu berbicara apa adanya. Saya selalu mengatakan apa yang sebenarnya terjadi di lapangan. Tidak usah khawatir dipecat dari sebuah organisasi karena mengatakan kebenaran. Yang saya takuti selama ini adalah saya selaku ketua NU, tapi saya tidak bisa berbuat banyak ketika ulama-ulama kita dihina, ketika kiai-kiai kita dilecehkan, ketika sejarah bangsa dibelokkan. Saya takut seperti itu. Saya takut sebagai pengurus NU manakala saya tidak bisa berbuat banyak, manakala para pemimpin-pemimpin bangsa, lambang-lambang negara kita dilecehkan oleh oknum-oknum tertentu. Perlu kita ketahui bersama bahwa pembelokan sejarah itu jangan dianggap enteng. Pembelokan sejarah pasti mempunyai tujuan dan agenda yang besar, yaitu ingin menguasai negara Republik Indonesia. Karena benteng negara Republik Indonesia di samping para TNI adalah Nahdlatul Ulama. Oleh karena itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Para pemirsa channel Mubarak Tri yang selalu saya hormati dan yang selalu saya banggakan di seluruh Nusantara Republik Indonesia
negara yang kita banggakan, negara yang kita cintai. Pada kesempatan ini saya Mubarak, Ketua Pusat Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah dan juga Ketua Jawa Tengah menghimbau kepada seluruh kader-kader PW Laskar Sabilillah untuk meningkatkan kewaspadaannya di lingkungan kita masing-masing, segera dan selalu lakukan koordinasi dengan aparat-aparat keamanan agar tercipta iklim yang kondusif, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian saya meminta agar status siaga ini dinaikkan menjadi siaga 1. Kami melakukan ini bukan tanpa alasan, karena setelah kami mendapatkan informasi sebuah voice note dari salah satu Habib di daerah Tegal yang melakukan provokasi juga kepada jemaahnya melalui WA Group, maka ini harus tingkatkan kewaspadaannya dan lakukan dan siapkan siaga 1. Semuanya harus siaga 1 demi untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Begini, kita dengarkan bersama-sama bagaimana provokasi yang dilakukan oleh salah satu Habib di daerah Tegal. Maaf, ke Habib Rizik instruksi ke, ayo ke aja rame-rame tok, wani ora kengko berbeda siap apa ora, semua tok sing jekoten ya, ayo pada wani ora bersatu, ayo merapatkan barisan, ayo wis. Ulama besar dari monyet kurang ajar. Ini orang, ayo siap. Ayo kumpul. Berisno, berbeda ke. Ya, rapat pembukaan majelis yang gempurna ke. Khususnya nang Tegal Raya, kabupaten dan kota. Macam-macam sikat. Itulah salah satu provokasi yang dilakukan oleh salah satu Habib di daerah Tegal, yang mana pada minggu besok ya mereka akan memulai majelis pengajiannya, meminta untuk kumpul semuanya di pondok atau di rumahnya Habib tersebut. Oleh karena itu saya mohon kepada Tegal Raya, Brebes dan sekitarnya untuk selalu waspada ya, untuk selalu waspada dan selalu berkoordinasi dengan aparat keamanan. Dan saya minta kepada kepolisian juga untuk melakukan pencegahan dini agar tidak terjadi konflik horizontal yang tentunya bisa merembet ke daerah-daerah lain. Kita tetap jaga keutuhan negara Republik Indonesia. Mari kita bersama-sama gandeng tangan bersama aparat keamanan mencegah terjadinya perpecahan sesama anak bangsa sehingga NKRI tetap jaya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.